Hai, akhirnya ada good news. Rupiah menguat terhadap US dollar di bawah 18.000. Nah, yang jadi pertanyaan, penguatan ini sesaat atau memang dukung dengan fundamental gitu ya. 22 Juli itu 17.896. Pada saat video ini saya ambil sekitar 17.925 something gitu. Nah, kalau kita membaca asumsi APBN, itu di 2026 tahun ini itu adalah 16.500. Otomatis yang tahun ini sudah jebolnya jauh lah gitu ya. Nah, di RAPBN tahun depan itu asumsinya digunakan 16.800 sampai dengan 17.500. Jadi kalau sekarang dengan angka 17 sekitar 17.900 itu masih kira-kira hampir Rp500 lebih tinggi daripada asumsi yang dibuat. Nah, kalau misalnya angkanya lebih tinggi daripada asumsi APBN, eh, maka make sense bagi pemerintah atau bank sentral melalui bank sentral ya. Mereka itu melakukan daya upaya supaya balik ke kisaran yang normal. Apakah melalui kebijakan yang bersifat fiskal atau moneter. Kalau fiskal dari pemerintahnya, APBN-nya spendingnya bagaimana. Kalau moneter itu berarti dari Bank Indonesia-nya. Suku bunga, cetak uang, dan lain-lain. Nah, Eh, kalau bagi Bank Indonesia, normalnya itu kalau misalnya kursnya 16.8 sampai 17.5, kemudian sekarang 17.900, berarti logikanya dia perlu menaikkan suku bunga. Nah, kenyataannya di rapat Bank Sentral 21-22 Juli yang lalu, suku bunganya malah tetap di 5,75%. Nah, ini jadi pertanyaan pertama, kenapa saya pertanyakan di fundamental atau sentimen? Logikanya suku bunga itu perlu menguat supaya rupiahnya di bawah 18.000. Ini suku bunganya tidak menguat dan di bawah 18.000. Waktu disurvei para ekonom itu kalau nggak salah hampir 50-50. Setengahnya bilang naik, setengahnya bilang tetap gitu. Nah, ini di luar ekspektasi, tapi semacam surprise yang positif. Nah, kalau kita baca lebih lanjut, BI-nya bilang ya daripada naikin suku bunga, dia mau pakai instrumen yang lain seperti DNDF, apa non-deliverable forwards gitu ya, sama FX swap. Ya, swap itu pertukaran. Terus terang dua instrumen ini kalau orang treasury lebih mengerti, treasury bank. Saya nggak pernah kerja di bank, apalagi kerja di bagian treasury, nggak pernah juga kelola dana di bank. Jadi terus terang saya nggak gitu ngerti. Tapi intinya dia itu memberikan insentif untuk lebih murah biaya swapnya, biaya insurance-nya. Sehingga aksi tersebut menurut BI itu lebih efektif. Ini new for me ya, saya terus terang baru. Saya masih mempelajari cara kerjanya. Nah, tapi paling tidak yang tradisional BI rate harus naik, ternyata nggak naik. Argumen yang lain adalah BI rate-nya sudah naik 100 basis atau 1% gitu. Nah, kalau misalnya dia ngomongnya sudah naik 1%, butuh waktu karena BI rate itu kalau naik atau turun itu tidak serta-merta translate langsung ke bunga deposito suku bunga kredit. Jadi dia butuh waktu untuk ditranslate atau masuk ke sistem ekonomi. Jadi mungkin BI bilang ya udah biarin yang kemarin naik translate dulu ke masyarakat gitu. Jadi dari sisi BI rate seperti ini. Nah, SRBI bagaimana? Kalau sering ngikutin saya punya pembahasan, terus terang kalau fund manager itu patokannya sudah bukan BI rate tapi SRBI. Nah, SRBI ini saya ambil berdasarkan hasil lelang selama 2026, saya ambil 3 bulan terakhir. Ya, di bulan Maret itu masih 5,5. Kemudian kondisi nilai tukar semakin melemah gitu ya. Dinaikin, 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 naikin, 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 naikin sampai 7,7. Nah, ketika puncaknya 7,7, terus sudah stagnan. Jadi sebetulnya dari bulan pertengahan Juni sampai dengan Juli ini, itu sudah bukan 8%, tapi sekitar 7,7, 7,7, 7,7, 7,69, 7,67, nah, pelan-pelan turun ke 7,64. Nah, logiknya sama juga dengan BI rate tadi. Kalau mau rupiah menguat terhadap US dollar, seharusnya SRBI ini naik gitu. Nah, kalau gini dibilang naik apa tetap? Kalau saya bilang sih tetap ya, walaupun turun tipis-tipis gitu. Nah, jadi eh,
nggak nyambung ya. Eh, saya sih expect rupiah kita ke 17,9, 17,8 itu karena tadinya saya pikir SLBI dia hajar ke 8% gitu. Ternyata enggak ya. Eh, nah, ini eh, tapi bukan berarti turun ya, masih stabil turun sedikit. Tapi mungkin level rate yang seperti ini sudah sangat atraktif sehingga nggak perlu lebih tinggi lagi juga banyak dana asing yang masuk. Nah, SRBI yang kompetitif ini membuat nilainya meningkat signifikan dari akhir tahun lalu 730 T sekarang menjadi 1072 T. Asing itu yang warna merah. Jadi asing itu di awal tahun punya 114 T, sekarang punya 293. Kalau Juli kalau nggak salah angkanya 280-an, jadi turun tipis gitu. Mungkin ada yang sebagian jatuh tempo. Tapi dari 114 ke 290, berarti itu naiknya hampir 200 triliun, 180 T. Eh, nah, inilah yang menurut saya menopang membuat pelemahannya nggak terlalu signifikan walaupun tidak terus serta-merta membuat dia menguat gitu ya. Nah, jadi dari 1072 itu hampir 300 dimiliki oleh asing, sekitar mungkin 25 sampai 27%. Yang pegang paling banyak siapa? Bank, Bapak Ibu. Bank itu punya sampai 615 T, walaupun sudah menurun dibandingkan bulan sebelumnya yang 677. Ya, jadi dari 59, 589, 614, sempat tertinggi 677, terus tiba-tiba dari Mei ke Juni turun banyak menjadi 615 triliun. Nah, kalau others ini kalau nggak salah Bank Indonesianya. Kalau non-bank resident ini kayak asuransi, reksadana, pelaku jasa keuangan. Nah, itu di sini. Nah, jadi itu gambaran tentang SRBI. Ya. Jadi bank adalah pemegang SRBI terbesar. Dengan memegang SRBI yang besar inilah bank itu berani menawarkan bunga deposito yang lebih tinggi gitu. Karena dia ibaratnya kamu terima deposito kan dia harus bungain gitu. Nah, kalau dia kasih ke kredit, ada resiko. Kalau dia taruh di SLBI kan resikonya relatif kecil. Nah, jadi dia bukan nggak kecil lagi, nggak ada gitu. Jadi dia bisa kasih bunga deposito yang tinggi kepada nasabah. Cuman memang eh, Bank Indonesia sendiri itu mewanti-wanti. Saya dulu pernah buat acara, saya mengundang pejabat dari Bank Indonesia sharing tentang SLBI. Jadi SLBI ini tujuannya untuk lebih ke penguatan nilai tukar gitu. Kalau misalkan dipakai untuk investasi itu bukan tujuannya. Nah, jadi mereka tidak begitu menyarankan sebetulnya kalau masyarakat, kalau di tempatnya sih pelaku jasa keuangan, memanfaatkan ini untuk memaksimalkan nilai investasi, gitu ya. Nah, jadi ini gambaran untuk SLBI. Nah, ketika asing membeli SLBI ya dari 114 jadi 293 ini, eh, itu dolarnya dari luar negeri masuk ke Indonesia dan ditukar jadi rupiah. Nah, jadi kegiatan seperti itu ibaratnya menambah cadangan devisa. Data Juli belum tersedia, tapi dari wawancara Pak Purbaya yang saya kutip kalau nggak salah di Kontan atau di mana, itu angkanya 286 atau 288, tapi mesti dicek ya. Eh, kalau kepala 28 itu berarti agak turun dikit nih dari 293. Nah, jadi kalau dibilang apakah SRBI-nya itu dibeli secara agresif oleh asing sehingga terjadi penguatan kurs, kayaknya enggak juga gitu. Kayaknya enggak. Nah, apakah dari net buy di saham dan obligasi? Nah, kalau saya pakai data dari Infovesta ya, asing itu masih net sell di obligasi, di saham. Ya. Saham itu ya sudah agak buy dikit, tapi kayaknya belum. Jadi walaupun indeksnya rally signifikan di bulan Juli ini, kelihatannya asing belum banyak masuk. Gitu. Apakah dari asing beli Sun? Enggak juga, justru Sun lagi turun gitu. Nah, yang benar-benar beli itu cuma di SRBI. Nah, jadi kalau misalnya apakah rupiah menguat terhadap US dollar ini ditopang dari aliran dana di pasar modal. Eh, SRBI nggak bisa dipastikan, saham dan obligasi jelas tidak. Gitu. Jadi walaupun rally itu somehow tidak menjadi penyebab kenapa harga nilai tukarnya menguat. Gitu. Nah, kalau dari pasar modal enggak, bagaimana dengan sektor ekspor impor gitu? Nah, ini Indonesia balance of trade basically adalah ekspor dikurangi import. Kalau dia biru artinya ekspornya lebih gede, surplus. Kalau dia agak kuning begini artinya surplusnya lebih kecil, ekspornya lebih kecil daripada import, defisit gitu.
Nah, Indonesia itu sudah surplus sejak tahun 2020 setelah COVID ya. Dan kemudian pertama kalinya defisit di bulan Mei 2026. Data bulan Juni belum keluar, tapi estimasinya ya mungkin bisa minus-minus dikit juga. Jadi apakah ditopang oleh surplus ekspor? Enggak juga ternyata. Atau paling tidak data sampai bulan Mei nggak menunjukkan demikian. Gitu. Nah, kalau sekarang kan harga minyak dunia Juni turun, tapi Juli kan naik lagi. Saya nggak tahu nih, tapi perkiraan saya estimasinya import mobil, import BBM itu masih tinggi gitu. Nah, kemudian apakah problemnya dari US-nya sendiri? Jadi DXY, DXY itu US Dollar Index, nilai tukar dolar terhadap sekumpulan mata uang utama dunia. Nah, ini saya pakai grafik antara US Dollar Index dengan GISDOR. GISDOR itu sekarang nggak ada kurs tengah BI lagi, sekarang namanya GISDOR. Jakarta Interbank Spot Dollar Exchange gitu, kurang lebih seperti itu. Nah, GISDOR ini dikeluarkan oleh BI, data 3 bulan terakhir ya. Itu kalau kita lihat searah sama US Dollar Index. US Dollar Index itu yang warna orange, kalau ini yang warna biru. Jadi waktu US Dollar Indexnya naik ke atas, itu berarti dolar menguat. Rupiah jadi melemah nih. Jadi tapi melemahnya ke atas. Kenapa? Karena dari 17.500, 700 jadi 18.000. Ketika dolar indeksnya melemah, rupiahnya menguat dari 17.800 ke sekian. Nah, jadi eh, apa? DXY ini kalau kita lihat 3 bulan ini sudah sejalan sama dengan si rupiah gitu. Nah, memang dolar indeksnya melemah, makanya rupiahnya dari 18.1 ke 17.9. Tapi di sini itu US dollar index tuh lagi naik dan hari ini saya lihat pun masih 101,2 gitu. Nah, artinya dolar indeksnya itu lagi menguat gitu. Kok bisa rupiahnya 17.900? Ini yang terus terang saya melihat agak aneh gitu. Nah, di zamannya Pak Jokowi, pergerakan antara US dollar index sama nilai tukar itu hampir selalu searah. Di awal-awal pas pemerintahan Pak Prabowo, mungkin waktu itu masih ada WNC gitu ya. Nah, itu eh, sempat sempat tidak searah tuh. Jadi US dollar index melemah, rupiahnya melemah juga gitu. Nah, tapi paling tidak belakangan 3 bulan ini sudah searah gitu. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, BI rate tetap harusnya naik. Ini supaya fundamental 18 ribunya bisa menguat terus menerus ya. SRBI turun tipis, harusnya naik. Asing net buy di saham tipis, harusnya net buy-nya banyak. Asing net sell di obligasi, harusnya dia buy. Asing net buy di SRBI, data Juli belum tersedia, tapi kelihatannya agak turun dikit. Nah, Mei defisit, maunya sih surplus gitu. DXY melemah, tapi jadi menguat gitu. Nah, kalau di luar ini kita mungkin bahas juga ada ini harga minyak dunia yang sedang naik tinggi. Itu kan menimbulkan kekhawatiran inflasi akan tinggi, suku bunga mungkin akan naik. Jadi faktor-faktor yang membuat rupiah menguat terhadap US dollar itu, it didn't happen gitu. Itu semuanya cenderung negatif. Kalau begitu apa? Ya, apakah mungkin pandangan asing tentang Indonesia setelah rating S&P jadi berubah? Pemerintah mulai mau scale down atau mau eh, revisi dia punya program prioritas gitu. Nah, apakah karena MSCI sudah selesai rebalancing, jadi net sell yang deras sudah nggak ada? I don't know ya. Tapi saya merasa penguatan nilai tukar ini lebih karena sentimen. Dan kalau sentimen itu bisa berubah dengan cepat gitu. Tapi jangan salah ya, saya sebagai warga negara Indonesia, saya senang dengan nilai tukar rupiah menguat terhadap US dollar. Tapi kalau harus objektif, ini fundamentalnya belum terlalu solid. Nah, semoga momentum ini dapat dimanfaatkan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola sehingga dia punya nilai tukar eh, membagus terhadap US dollar seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.